Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin ahli jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para haji, para ustaz yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala fi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya pada kesempatan malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kita hidayah, taufik dan inayah, rezeki yang melimpah, kesehatan dan tetap iman Islam kita. Mudah-mudahan ini semua menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah kita doakan selalu semoga terlimpah surah atas panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau serta para pengikut yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang benar-benar kuntum khairu umat yang terbaik di akhir zaman ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan menyempurnakan kajian kita secakir hikmah Asmaul Husna Al-Mujib. Masih ada beberapa yang belum disampaikan, maka di antaranya mungkin terakhir dua materi. Yang pertama ada berdoa, adab yang pokok ya di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin disebutkan Al-Mujib, zat yang mengabulkan doa kita, zat yang memberikan dan menolong segala permintaan yang kita inginkan, yang kita perlukan. Bahkan sebelum kita meminta, Allah udah tahu ini orang mau minta apa, udah disiapin juga. Jadi kenapa kita berdoa kalau Allah sudah tahu, agar kita melaksanakan sebagai hamba Allah yang taat, yang baik, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menunjukkan tentang kehebatan, kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita doa kepada beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab berdoa, adab doa ini enggak semuanya, mungkin ringkas saja tapi yang pokok ya, yang pokok. Yang pertama adalah ayyakuna ma sa'alahu khairan yaqinan, bahwa apa yang kita minta kepada Allah adalah sesuatu yang baik menurut kita, itu benar, benar-benar benar, bukan sesuatu yang akibatnya nggak baik. Jadi kita yakin mohon kepada Allah, maka yang kita minta adalah sesuatu yang pasti baik, pasti benar. Jadi ini adab doa juga. Contohnya yang benar-benar benar ini, mohon kepada Allah bertambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Itu benar nggak bapak-bapak? Benar. Lagi, ya Allah berilah kami iman yang kuat. Nah ini benar nggak permintaannya? Yakin? Yakin. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Benar nggak? Benar. Ya, kalau kita merasa nggak punya dosa, nggak mau kita Allah maghfir lana, ya, mohon ampun pada Allah. Maka kita adabnya adalah apa yang kita minta adalah sesuatu yang benar secara yakin. Minta tambahan makrifat, minta ilmu, minta masuk surga, minta dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan. Ini juga hak, ini juga benar. Nah, emang ada permintaan yang kita nggak yakin benar? Ada.
Ada banyak sekali dan kita suka pakai itu. Mudah-mudahan ntar gak hujan. Ya. Kira-kira bener apa enggak? Belum tentu benar, belum tentu salah juga. Jadi kalau kita ragu-ragu, maka kita beri belakangnya ini suatu kalimat tambahan yang akhirnya menjadi baik benar. Ya. Contoh umpamanya, ya Allah, besok saya mau pergi haji. Ini jalan dulu ke masjid sama jamaah dulu. Kita bareng-bareng ada tausiah, ya Allah mudah-mudahan besok gak hujan dulu. Karena kita berniat baik, pengen tasyakuran dulu. Ini baik nggak? Baik. Nah, contoh yang belum tentu baik, ya Allah beri aku rezeki yang banyak. Baik nggak? Baik. Baik semua, nggak ada yang bilang nggak baik. Tapi itu masih belum sempurna, karena bisa jadi harta yang banyak, kita masih belum punya banyak, kita masih mau doa, masih mau ibadah, sholat hajatnya kental terus, tiap malam kita sholat hajat, sholat duha, ya Allah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, Asmaul Husna dibaca. Begitu udah kaya, banyak duit, belum tentu ibadahnya benar, Pak. Jadi salah? Enggak salah juga. Tambahannya belakang cakep. Ya Allah berilah saya rezeki yang banyak untuk ibadah, ya, untuk menolong, untuk bersedekah. Kalau memang benar-benar sudah diberi, ya laksanakan itu. Ya, banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau umpamanya kita pengen, ya Allah berilah saya umur yang panjang, kita tambah belakangnya yang barokah, penuh dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas Bapak-bapak? Ini adab, ini tata krama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ayyakuna ma'al jasmi ay bi ghairi ta'liq. Yaitu yang kedua, bahwa doa yang kita panjatkan harus mantap, yakin memohon pada Allah. Artinya yakin yang kita doakan ini adalah sesuatu yang Allah akan mengijabah dan berkenan karena baik. Ya, jadi jangan sampai berdoa ini ada ta'liqnya, ada kalimat di belakangnya seolah-olah Allah nggak mampu memberi. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkenan beri aku mobil Mercy yang cakep. Kalau mau Engkau ya Allah, kalau berkenan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini bukan doa, dosa ya. Masya Allah. Jadi jangan taklik atau begini. Ya Allah, mohon ampuni dosa saya kalau ada. Kira-kira bapak-bapak ada yang nggak punya dosa, Pak? Masya Allah, hebat sekali ya. Ada yang maksum ya. Jadi kita hamba-hamba Allah yang penuh dosa, doyan ibadah, dosa juga banyak, pasti bahwa kita mohon ampun kepada Allah, nggak perlu pakai ta'liq. Ini kayak menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kira-kira ya? Iya. Yang ketiga, wa ayyakuna hadirul qalbi. Yang ketiga adalah adab doa yang paling utama, menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menghadirkan Allah ke diri kita, bukan. Menghadirkan kita, diri kita, jiwa raga kita, mohon kepada Allah. Kita yakin kita sedang menghadap Allah yang maha mengabulkan doa. Jadi fokus, ya, fokus. Maka fokus hati ini menyebabkan doa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi hadrul qalbi. Kemudian yang keempat, wa ayyuhasinal dhanna bi ta'ala fi qabulid du'a. Yaitu harus selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa yang dipanjatkan ini diterima, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah ngerjakan syarat-syarat doa udah diterangkan kemarin. Sekarang kita belajar adab doa yang paling pokok ini. Maka kita harus berhusnudzan,
harus baik sangka kepada Allah bahwa Allah mau mengabulkan doa-doa kita itu. Ya. Jadi kalau kita husnudzon, kita udah doa baru sekali, mungkin Allah nggak dengar kali. Ya, Allah kan Maha As-Sami', Maha Manda. Dua kita doa 2 kali. Kayaknya ini kagak dengar bener kali ya. Jangan begitu. Kayaknya Allah nggak mau ngabulin, nggak boleh. Itu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan kita, Tuhan semesta alam yang Al-Ghani. Tadi kita sebutkan ya Ghani, ya Murni, wahai zat yang maha kaya dan memberikan kekayaan. Kita yakin. Ya, maka berdoalah dengan keyakinan, ya, berbaik sangka bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Paham ya? Insya Allah ini saja yang pokok tentang masalah mengangkat tangan setelah sholat hajat di waktu-waktu yang mustajabah. Kayaknya bapak-bapak udah hafal semua, ya, terutama habis sholat hajat, sholat duha, sama doa di antara 2 khutbah, sama doa seantara azan dan iqamah. Paling apal doanya, dia kabulkan. Tapi ternyata ada adab-adabnya yang harus kita jalankan. Kalau itu udah masyhur Pak ya. Nah ini orang-orang yang percaya bahwa Allah adalah Al-Mujib, maka dia akan memperhatikan syarat-syarat doa dan adab-adab berdoa. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mujib, zat yang mengabulkan doa. Ada nggak di antara bapak yang namanya Mujib? Saya punya teman namanya Mujib. Ada namanya juga Mujab. Ya. Ada Abdurrahman, panggilnya siapa? Rahman. Abdurrahim panggilannya? Ada Pak Malik? Ada? Sudah ada ya? Ada. Pak Latif? Banyak. Al-Mujib, Allah Al-Mujib, kita juga harus punya akhlak sebagai Al-Mujib untuk kita sebagai makhluk. Nah, maka cara berakhlak kita kepada Asmaul Husna Al-Mujib adalah yang pertama, kita harus yakin bahwa Al-Mujib ini nama di antara nama-nama Allah yang sangat baik, termasuk Asmaul Husna. Jadi harus yakin bahwa Al-Mujib ini termasuk bagian dari Asmaul Husna, dan kita harus memahami artinya, maknanya, bukan hanya membaca ya Mujib tanpa tahu artinya. Ya, jadi kita pahami itu. Yang pertama, yakin beriman bahwa Al-Mujib termasuk Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, iktsarud du'ai, yaitu memperbanyak doa. Orang yang percaya bahwa Allah adalah Al-Mujib, zat yang mengabulkan doa, yang maha mengabulkan, maka orang tersebut, ini adabnya, cara akhlaknya adalah sering memanjatkan doa. Tadi udah dipimpin sama rekan kita, sama saudara kita, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Biar apa? Biar apa yang kita makan, apa yang kita minum barokah. Karena kita mau berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kenyang sih entar, yang penting barokahnya dulu, gitu ya. Jadi kita berdoa. Setelah makan juga berdoa. Ya, doa nggak tadi bapak-bapak? Masih belum selesai, doanya nanti aja. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Mau tidur, doa dulu. Bangun tidur, doa. Keluar rumah, masuk rumah, doa. Masya Allah, isinya doa. Orang yang beriman Allah Al-Mujib akan memperbanyak doa. Kenapa sih kita banyak doa? Tadi disebutkan di depan. Doa ini menunjukkan penghambaan kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah yang maha sempurna, kepada Allah yang maha kuasa, yang maha kaya. Yang pengen kekayaan, Allah maha kaya. Yang pengen ilmu, Allah maha mengetahui. Yang pengen kekuatan, Allah Al-Qawi. Yang banyak sekali yang kita minta kepada Allah, dan Allah maha memiliki semuanya. Jadi ini penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah senang kalau kita doa kepada Allah. Dan kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah, Allah marah. Ya, Allah marah kalau kita nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga,
ayujiba du'al khalqi ila ma da'ahu ila idza amkanahu syara'u. Yang ketiga adalah menunaikan, atau kalau orang mengundang kita dalam acara, umpamanya ntar malam atau besok tanggal sekian, Pak, kami mau mengadakan walimatul arus, udah punya anak, udah nikah, diundang Anda walimah. Maka Anda orang yang percaya al-mujib, sebagai al-mujib, kita akan mengabulkan apa ya undangan orang tersebut. Itu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah yang Maha mengabulkan doa. Doakan permintaan. Saya mohon datang ke rumah kami, undangan lah ya, diundang untuk datang untuk hadir di acara resepsi keluarga kami. Maka kalau resepsi pernikahan atau walimatul arus umpamanya, dan Bapak ada waktu tanpa udzur, maka mendatanginya adalah wajib. Wajib Pak? Wajib. Kalau ada uzur ya nggak wajib, tapi berusaha agar yang mengundang nggak sakit hati. Gimana caranya ya? Kalau di Indonesia, saya kan orang Indonesia Pak, kalau undangan kita nggak datang, ada yang buat nambel titipannya, ada yang buat dia bahagia senang. Tapi yang paling utama bukan itu, doa. Kita ketemu di kantor dengan dia, maaf saya terima undangannya, tapi mohon maaf tanggal sekian saya ada acara, mudah-mudahan acaranya lancar, selamat semuanya. Itu bikin hati orang yang mengundang senang, syukur, mau memberi hadiah beserta isinya. Itu bikin senang. Tapi dinati sedekah, bukan bayar utang. Ini yang keliru ya. Masya Allah. Nah, inilah. Tapi ingat bapak-bapak, mendatangi undangan saudara kita itu hukumnya macam-macam Pak. Kalau memang tidak ada acara yang maksiat gitu ya, maka ketika resepsi pernikahan umpamanya, bukan acara akad nikahnya, bukan. Kalau menghadiri akad nikah, umpamanya ketika dilaksanakan di rumah bapak ini tanggal sekian, jam sekian, bapak diundang, maka hukumnya itu sunnah Pak, nggak wajib. Tapi kalau walimahnya, pestanya, resepsinya, hukumnya wajib. Jadi beda. Ini benar itu. Ya memang kelihatannya nggak masuk akal Pak ya, tapi memang agama masuk akal kalau kita memahami lebih dalam, pasti benar itu. Ya, makanya akad nikah nggak perlu banyak orang. Berapa orang cukup udah, ya, nggak nyampe 10 orang udah cukup sah. Tapi kalau masakan banyak, nggak pada datang, gimana rasa hatinya? Udah pesen catering. Ya, Masya Allah. Hukumnya Pak. Ada yang mendatangi walimahan, ya, walimah pernikahan umpamanya, hukumnya makruh. Bagaimana kok bisa makruh? Di antara sebabnya adalah umpamanya di situ yang diundang itu hanya orang-orang yang terlente, orang-orang yang berdasi, orang-orang yang kaya. Kita sebagai orang-orang yang biasa ini, orang biasa kita ya, ngelihat, oh yang diundang cuma orang-orang kaya, orang-orang miskin nggak ada yang dikirim, nggak dikasih hadiah atau sedekah. Maka menghadiri undangan seperti ini hukumnya makruh. Ya. Dan yang terakhir bisa hukumnya haram. Kalau di situ ada kemaksiatan dan kita tidak mampu merubahnya. Ini makanya di antara beberapa orang atau ustadz ini atau beberapa kiai besar tidak datang, ya mungkin hanya memberikan hadiah lah atau sedekah ya atau apa semacam itu, karena mengetahui mungkin di situ ada sesuatu maksiat dan belum mampu untuk merubahnya, untuk menghentikannya. Nah ini tentang beriman kepada Al-Mujib, Allah Maha mengabulkan doa permintaan hambanya. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang Al-Mujib. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian Asmaul Husna. Apa ya selanjutnya? Al-Wasi'u ya? Betul.
al-wasi'u. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.